Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Muammar, NPM 21210200195. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 6 tentang konsep uang dalam perspektif Islam. A. Pengertian dan sejarah uang. Pada awalnya manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan atau berburu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kebutuhannya masih sangat sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Dalam periode awal ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan semakin majunya peradaban, kegiatan serta interaksi antar sesama manusia semakin meningkat. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Satu sama lain mulai saling membutuhkan karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Pada tahapan manusia yang masih sangat sederhana, mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Pertukaran barter mensyaratkan adanya keinginan dan kebutuhan yang sama pada waktu bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran, menimbulkan suatu kendala utama dalam melakukan pertukaran, yaitu sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang lain, atau kesulitan mencari kesamaan permintaan atau juga double coincidence of wants. Selain itu, kesulitan melakukan pertukaran adalah masalah menentukan nilai yang tepat bagi barang dan jasa yang dipertukarkan. 1. Uang komoditas atau commodity money. Uang komoditas adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan 3 kondisi utama agar suatu barang atau komoditas bisa dijadikan uang. Yang pertama, kelangkaan. Persediaan barang tersebut harus terbatas. Yang kedua, daya tahan. Barang tersebut harus tahan lama. Yang ketiga, nilai tinggi. Maksudnya, barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. 2. Uang kertas atau token money. Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi di dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank, orang yang meminjamkan uang, dan goldsmith. Mereka melihat bukti pinjaman, penyimpanan, atau penitipan emas dan perak di tempat mereka juga bisa diterima di pasar. Goldsmith mengeluarkan surat bukti penyimpanan dengan nilai yang besar atas nilai emas dan perak yang dimiliki. Kemudian bukti penyimpanan diterima oleh masyarakat sebagai salah satu alat tukar. Hal ini berlanjut sampai dengan uang kertas menjadi alat tukar yang dominan, dan kemudian semua sistem perekonomian menggunakan sebagai alat tukar utama. Pada awalnya, uang kertas yang kita gunakan saat ini, setiap pencetakannya harus berdasarkan pada cadangan emas yang disimpan pada bank sentral. Namun saat ini pencetakan uang tidak lagi didukung oleh cadangan emas, dan hal ini salah satu faktor yang menyebabkan ketidakstabilan nilai uang. 3. Uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Kelebihan daripada uang giral sebagai alat bayar adalah: A. Kalau hilang mudah untuk dilacak kembali sehingga tidak dapat diuangkan oleh yang tidak berhak. B. Dapat dipindah tangankan dengan cepat dengan ongkos yang rendah. C. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.
Selanjutnya B. Kriteria dan fungsi uang. Uang agar dapat menjadi alat tukar harus memenuhi persyaratan dengan tujuan agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima di semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar menukar oleh si pemiliknya. Berikut merupakan beberapa kriteria agar sesuatu dapat diakui. Yang pertama ada jaminan, yang kedua diterima umum, yang ketiga nilai yang stabil, yang keempat mudah disimpan, yang kelima mudah dibawa, yang keenam tidak mudah rusak, yang ketujuh mudah dibagi, yang kedelapan penawaran harus elastis. Selanjutnya alat tukar menukar uang. Dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. 2. Satuan hitung. Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau beli. Besar kecilnya nilai dijadikan sebagai satuan hitung menentukan harga barang dan jasa secara mudah. 3. Penimbun kekayaan. Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. 4. Standar pencicilan utang. Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. C. Jenis uang. Uang yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari terbagi dalam beberapa jenis. Jenis-jenis uang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai berdasarkan bahan. Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang, maka jenis uang terbagi dari dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas. Lalu kedua, berdasarkan nilai jenis uang, ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakah nilai intrinsiknya atau nilai nominalnya. Uang jenis ini terbagi dalam dua jenis, yaitu bernilai penuh atau full bodied money. A. Bernilai penuh atau full bodied money. B. Tidak bernilai penuh atau representative full bodied money. C. Berdasarkan lembaga. Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari A. Uang kartal, B. Uang giral. Yang keempat, berdasarkan kawasan. Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. Artinya bisa saja suatu jenis mata uang D. Uang dalam ekonomi konvensional. Teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional terbagi dalam 3 kelompok, yaitu teori permintaan uang sebelum Keynes, teori permintaan uang menurut Keynes, dan teori permintaan uang setelah Keynes. Teori permintaan uang sebelum Keynes. Teori permintaan sebelum Keynes sering disebut sebagai teori permintaan uang klasik karena yang berdasarkan atau asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu dalam keadaan seimbang. Teori permintaan uang sebelum Keynes diantaranya adalah teori permintaan uang Irving Fisher dan teori permintaan uang Cambridge. Dua, teori permintaan uang Keynes. Dalam teori moneter konvensional, Marshall Pigou dijabarkan oleh Keynes. Ia mengatakan bahwa pilihan seseorang itu dipengaruhi oleh 3 motif, yaitu A. Money demand for transaction atau permintaan uang untuk transaksi. B. Money demand for
precautionary atau permintaan uang untuk berjaga-jaga. C. Money demand for speculation atau permintaan uang untuk spekulasi. 3. Teori permintaan uang setelah Keynes. Sebenarnya ada beberapa kekeliruan yang dibuat oleh Keynes. Salah satunya juga diprotes oleh muridnya sendiri, Tobin Baumhoff, masing-masing pada tahun 1953 dan 1956. Menurut Keynes, secara inflasi ada substitusi sempurna antara uang dan non-monetary asset. Selain itu, Keynes mengatakan pula bahwa adanya substitusi sempurna antara uang surat berharga dan modal, misalnya dalam teori konvensional dan yang disebut problem of aggregation, di mana diketahui ada 5 pasar, yaitu A. Barang konsumsi atau consumer goods, B. Tenaga kerja atau labor service, C. Modal atau capital goods, D. Surat berharga atau bonds, E. Uang atau money. Ini akan berhadapan dengan A. Tingkat harga atau price, B. Tingkat gaji dan upah wage, C. Tingkat suku bunga atau interest. Konsep uang dalam Islam. 1. Uang menurut ilmuwan Muslim. A. Uang di zaman Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama Islam yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Mamluk, mengalami situasi beredar banyak jenis mata uang dengan nilai kandungan logam mulia yang bernilai satu sama lain. Ketika itu beredar 3 jenis mata uang, dinar atau emas, dirham atau perak, dan fulus atau tembaga. Peredaran dinar sangat terbatas, peredaran dirham berfluktuasi, kadang-kadang malah menghilang, sedangkan yang beredar luas adalah fulus. Fenomena inilah yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik. Pernyataan Ibnu Taimiyah ini pun diikuti dalam ekonomi konvensional, yaitu bad money driven out good money. B. Uang menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa dalam ekonomi, uang dibutuhkan sebagai nilai suatu barang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, maka uang akan berfungsi pula sebagai media pertukaran. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut Al-Ghazali, yang diibaratkan cermin tidak mempunyai warna namun dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak mempunyai harga namun merefleksikan harga semua barang. Uang memberikan kegunaan jika uang dipergunakan untuk membeli barang. C. Uang menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam pendapatnya mengatakan bahwa kekayaan suatu negara bukan ditentukan dari banyaknya uang, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja. Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali, Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak, namun emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah bahwa ia senilai sepersekian gram emas dan perak. Sekali pemerintah menetapkan nilainya, maka pemerintah tidak boleh merubah standar tersebut. 2. Konsep uang dalam ekonomi Islam.
dan ekonomi konvensional. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang. Uang bukan modal. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik atau interchangeability, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Time value of money dan economic value of time. Satu, time value of money. Dalam Islam tidak dikenal adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Teori time value of money adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada ilmu keuangan. Konsep time value of money muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup untuk waktu tertentu dapat menjadi lebih besar dan berkembang. Jelas hal itu keliru besar karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Definisi ini tidak akurat karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapat hasil positif, hasil negatif, atau tidak mendapatkan hasil. Bagi ekonomi konvensional, ada dua hal yang menjadi argumentasi mereka akan konsep time value of money. Yang pertama, presence of inflation. Yang kedua, preference present consumption of future consumption. Lalu yang kedua, economic value of time. Seperti uraian di atas, dalam ekonomi Islam tidak mengenal time value of money. Yang dikenal adalah economic value of time. Di dalam ekonomi syariah, penggunaan sejenis discount rates dalam menentukan harga muajjal atau bayar tangguh dapat digunakan. Hal ini dibenarkan karena jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real, menimbulkan economic value added atau nilai tambah ekonomis. B. Tertahannya hak si penjual atau uang pembayaran yang telah melaksanakan kewajibannya atau menyerahkan barang atau jasa sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.